apa itu musuh dari kerukunan atau hidup rukun, dan apa kunci untuk kita senantiasa belajar hidup rukun dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini merupakan bagian dari ayat yang sangat terkenal di kalangan kekristenan. Bahkan sampai diciptakan sebuah lagu, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, di ayat ini saya akan soroti dua hal penting. Di sini dikatakan kasih itu tidak sombong, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat-ayat ini ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita, ada di sini sesuatu yang serius dan kontradiksi. Kalau saudara dan saya memiliki kasih, maka di dalamnya tidak akan ada kesombongan. Kalau saudara dan saya memiliki kasih, maka kita tidak akan menjadi pemarah dan tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Saya ulangi kembali. Kalau diri kita dikuasai oleh kasih, tentunya yang dimaksud di sini adalah kasih agape. Kasih agape tidak bisa diproduksi oleh manusia. Kasih agape adalah kasih ilahi, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang terbesar. Itulah wujud realita dari kasih Allah kepada dunia, kepada saudara dan saya, kepada kita semua. Itu sebabnya ada ayat yang sangat terkenal dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata kasih Allah yang begitu besar, kasih di situ memakai kata agape, agapao, kasih yang teristimewa, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang terbesar, kasih yang memerdekakan, kasih yang memulihkan, kasih yang mendamaikan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini kasih itu tidak pemarah. Saya sampaikan, tegaskan kepada kita, ada perbedaan antara pemarah dengan marah. Bolehkah orang Kristen marah? Tentu boleh. Kalau pemarah, tidak boleh. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di mata Tuhan. Yesus pun pernah marah. Tapi bukan marah-marah. Bukan menjadi pemarah. Kapan Yesus pernah marah? Yang menunjukkan sebuah ketegasan dan otoritas. Ketika Yesus menjungkir balikan meja-meja dari penukar uang, di mana bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa, dipakai untuk berjual beli, dipakai untuk mencari keuntungan, disalahgunakan. Dan saya kasih tahu, Tuhan yang sama juga marah kepada saudara dan saya
ketika baik Allah yang konteksnya sekarang bukan lagi fokus kepada gereja, baik Allah, sinagog, tapi fokus kepada diri kita karena tubuh kita adalah baik Allah. Kalau kita menyalahgunakan tubuh kita, menyalahgunakan hidup kita, maka hal itu akan membuat Tuhan mendidik, menegur, menghajar kita supaya kita segera sadar, berbalik dan bertobat dan kembali menyerahkan hidup secara total kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau marah boleh. Marah dalam pengertian menertibkan sebagai bentuk ketegasan untuk membawa misalnya anak-anak kita dalam ketegasan untuk menuruti apa yang Tuhan mau sehingga mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Tetapi prinsipnya, saya coba baca dulu sebentar sebelum kita lanjut. Yakobus 1, ada prinsip yang sangat bagus yang perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Yakobus 1 ayat yang ke-19 sampai 20. Dikatakan demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada beberapa prinsip yang perlu kita soroti dan perhatikan secara serius melalui ayat-ayat ini. Hendaklah cepat untuk mendengar. Ini rumus hidup kita. Harus cepat, cekatan untuk mendengar. Lambat untuk berkata-kata, bereaksi, berespon, menanggapi. Dan lambat untuk marah. Tolong jangan dibalik. Sudah lambat mendengar, cepat berkata-kata, cepat naik pitam, cepat marah. Ini yang membuat kita bisa rusak relasi, hubungan antara satu dengan yang lain. Ini yang bisa membuat kerukunan, kekompakan, kesehatian, kebersamaan itu menjadi sirna, lenyap, terkikis, mengalami erosi dalam kehidupan kita. Khususnya dalam konteks yang ruang lingkup kecil, yaitu keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ada ayat yang berkata, jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, sebelum padam marahmu. Berarti ada marah dalam diri kita. Tetapi jangan marah-marah. Jangan hidup kita dikontrol, dikendalikan, diperbudak oleh marah. Kalau orang yang sudah dikontrol, dikendalikan oleh marah atau marah-marah, menjadi pemarah akhirnya. Kalau ada orang di rumah kita pemarah, dikit-dikit pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Saya katakan yang pertama, hal itu akan merongrong dan merusak keutuhan, keharmonisan, kerukunan, kesatuan, unity dalam keluarga kita. Kalau saat ini ada di antara kita, termasuk saya, Bapak Ibu Saudara kita semua, kalau kita menjadi seorang pemarah, suka marah-marah, tanpa marah-marah, kita ini tidak bahagia dalam hidup. Saya mau kasih tahu, mari kita datang, tunduk, sujud, tersungkur, menyembah kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk mengubah, menjamah, memulihkan hidup kita sehingga tidak menjadi orang yang dikuasai amarah atau menjadi marah-marah atau menjadi pemarah. Saudara dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, dengarkan baik. Dikatakan tadi, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya sampaikan kepada kita, apa kaitannya tidak menyimpan kesalahan orang lain dengan unity, kerukunan, kekompakan, kesatuan, kesehatian? Saya kasih tahu, dengarkan baik, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara mengaminkan, mengiyakan ini. Kalau kita menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan kepada seseorang, mana mungkin terjadi kerukunan? Orang yang menyimpan akar pahit, bayangkan,
Saya kasih contoh, akar pahit. Itu dipakai istilah tanaman. Karena pohon itu punya akar. Kita pikirkan, buka hati kita bersama. Kalau akar itu pahit, maka pohonnya pahit. Kalau pohon pahit, kalau akar pahit, maka pohonnya pahit. Kalau akar pahit, maka dahannya, cabang atau rantingnya pahit. Kalau akar pahit, maka daunnya pahit. Kalau akar pahit, maka bunganya pahit. Kalau akar pahit, maka buahnya pahit. Itu sebabnya saya sampaikan, salah satu hal yang merongrong merusak keutuhan, kerukunan, kekompakan dalam keluarga adalah ketika kita tidak melepaskan pengampunan, rela berkorban, memberi maaf kepada orang lain. Dan dengarkan baik, dan ini soroti bersama. Orang yang tidak suka minta maaf ketika dia sadar, dia tahu dia salah. Orang yang tidak suka minta diampuni, mohon maaf, tolong ampuni saya ya. Saya kasih tahu, orang itu sebenarnya orang yang selalu merasa diri paling benar. Dan orang yang selalu merasa diri paling benar. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kita berkata kita tidak pernah berdosa, maka Allah kita buat menjadi pendusta, dan di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Orang yang tidak pernah merendahkan hati dengan kata, maafkan aku, ampuni aku, sorry ya. Saya kasih tahu, orang itu adalah orang yang masuk kategori orang angkuh, tinggi hati, sombong, dan congkak. Dan saya kasih tahu, yang saya sampaikan saat ini secara telak untuk kita. Apa itu musuh kerukunan? Musuh kerukunan adalah keangkuhan, tinggi hati, congkak, kesombongan. Ini yang menjadi perusak dari relasi kerukunan. Saya kasih tahu, menurut teologi Kristen, Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tidak. Tapi iblis diyakini, dipercayai dari menggali eksplorasi Alkitab adalah malaikat Lucifer yang jatuh sampai memiliki kuasa menyeret sepertiga dari malaikat jatuh bersama dengan dia sehingga dilemparkan ke bumi. Bapak Ibu Saudara nanti bisa baca itu di dalam kitab Yesaya 14 dan juga di dalam Wahyu. Saudara dikasihi Tuhan, kenapa iblis ini jatuh? Ini dia, karena iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Karena iblis menyombongkan dirinya, tidak puas dengan status jabatannya sebagai pemimpin praise and worship di hadapan hadirat Bapa. Dia ingin meninggikan diri, dia ingin menyombongkan diri. Bukankah sebelum Lucifer jatuh menjadi iblis, saya kasih tahu, ada relasi, ada hubungan, ada keharmonisan, ada keutuhan, ada kerukunan antara Bapa dengannya, antara Allah Sang Pencipta dengan Lucifer sebagai ciptaan. Ada relasi. Tapi ketika dia berupaya, punya ambisi, ingin menyamai, bahkan melebihi yang maha tinggi, maka hal itulah yang membuat kerusakan, kehancuran baginya. Saya sampaikan kemarin itu, saya sudah membuat definisi dari kamus yang saya baca Bapak Ibu Saudara. Salah satu definisi sombong yang nomor wahid, nomor satu adalah aku dapat berbuat apa saja tanpa orang lain, termasuk tanpa Tuhan. Bayangkan kalau di keluarga kita muncul sosok seperti ini. Tolong jangan sampai muncul. Suami-suami jangan pernah berkata kepada istri dan anak-anak kita, aku sanggup berbuat apa saja tanpa engkau, termasuk tanpa Tuhan. Buktinya,
Itu kita sudah membangkang dan melawan firman Tuhan, karena firman Tuhan tegas berkata, tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Aku akan menciptakan, menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan sejak awal merindukan unity, merindukan kerukunan, merindukan mitra. Mitra boleh berjalan ketika ada kekompakan, kesehatian yang tidak diwarnai oleh keangkuhan dan kesombongan. Kesombongan membuat orang menjadi pemarah. Kesombongan membuat orang merasa tidak perlu minta maaf kepada orang lain. Kesombongan membuat orang merasa diri paling benar. Kalau sudah model seperti ini menjadi warna, sifat, watak, karakter kita, saya kasih tahu, keluarga kita tidak akan tertolong. Tapi hanya roh kerendahan hatilah yang membangun, bahkan terus merajut kerukunan, kekompakan, kesehatan dalam keluarga kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak pendendam, kasih tidak menyimpan akar pahit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita ilustrasi. Saya sangat tertarik dengan ilustrasi ini, dan mudah-mudahan hal ini menolong kita sekaligus menyentak kita untuk hidup dalam kerendahan hati. Saya kasih tahu, Alkitab begitu banyak berbicara tentang kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, kecongkakan. Sombong, angkuh, tinggi hati, congkak itu kakak beradik semua, bersaudara semua. Itu sama Bapak Ibu Saudara. Amsal 16 ayat 18. Tolong menjadi ayat hafalan ini ya. Ada 2 ayat hafalan pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita. Amsal 16 ayat 18 dan Amsal 22 ayat 4. Apa inti dari Amsal 16 ayat 18? Tinggi hati mendahului kejatuhan, kecongkakan mendahului kehancuran. Orang itu jatuh, orang itu hancur karena congkak dan tinggi hati. Oleh karena itu, katakan bersama saat ini, aku berbahagia Tuhan, karena aku miskin di hadapan. Itulah ungkapan bahagia pertama yang disampaikan oleh Yesus dalam ungkapan bahagia terkenal dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Makanya sampai Yesus pernah berkata kepada seorang pemuda yang kaya, alangkah sukarnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya kasih tahu, itu tidak ada kaitan konteks orang tidak boleh kaya. Bukan. Tapi orang kaya, model pemuda kaya itu, dia datang dengan lantang kepada Yesus berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap bla bla bla, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya, kalau engkau ingin sempurna, juallah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa respon dari orang muda kaya itu? Maka orang muda kaya itu pun pergi meninggalkan Yesus dengan sedih, dengan kecewa, karena dia punya banyak harta. Artinya apa? Dia merasa bahwa kekayaannya yang menentukan nilai dan standar hidupnya. Dia merasa tidak perlu Yesus, tidak perlu Tuhan, oleh karena cukup kekayaannya yang bisa menjadi andalannya. Berarti dia tidak miskin di hadapan Allah. Saudara dikasih Tuhan, saya kasih tahu kembali, jangan jadi takut nanti menjadi kaya. Jadilah kaya, tujuan yang baik didapat dengan cara yang baik.
Jangan menghalalkan segala cara, jangan bicara kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Pak Pendeta, jangankan yang halal, yang haram pun susah sekarang. Wow, standar moral kita begitu rendah, begitu miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, saya tidak lagi pedulikan yang halal sekarang, Pak Pendeta. Yang haram pun yang penting dapat. Jangan dong. Tidak boleh. Ada orang di dunia berkata, Pak Pendeta, kalau kita jujur tidak mungkin berhasil. Saya kasih tahu itu suara setan. Saya mencintai, mengasihi Bapak Ibu Saudara. Saya akan sampaikan kebenaran apa adanya. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Kalau ada orang Kristen yang masih punya filosofi, punya pegangan hidup, kalau saya jujur, saya tidak akan berhasil. Saya kasih tahu, itu adalah filosofi setan. Kenapa? Alkitab berkata, Ayub seorang yang paling kaya di sebelah timur, dan dia seorang yang dinilai Tuhan, jujur, takut akan Allah, saleh, menjauhi kejahatan. Berarti ada pernah di dunia ini orangnya jujur, dia diberkati oleh Tuhan secara berlimpah. Inilah yang menjadi standar kita, dan saat ini sedang digerogoti, dibuat merosot oleh pola prinsip cara hidup manusia. Kalau tidak jujur tidak bisa berhasil. Saya kasih tahu, itu filosofi dari mana? Apakah ada tertulis dalam Alkitab? Gak ada, Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau saya beli dari sumbernya 100.000, berarti supaya saya jujur dijual 100.000. Oh tidak, bukan. Bukan begitu maksudnya. Kalau begitu transport untuk membeli itu 100.000 tadi dari mana? Jadi lelah kita untungnya dari mana? Bukan berarti tidak boleh ngambil untung. Tapi inang-inang orang Batak sering berjualan. Misalnya dia jual pakaian. Dia ngomong sama yang membeli, sumpah mati, ini 150 saya beli katanya. Modalnya 150. Padahal modalnya bukan begitu. Modalnya 100, dia bilang modalnya 150. Jadi dijuallah 175. Dengan alasan modal 150, jadi dijual 175 supaya punya untung. Itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu bongkar-bongkar mengenai modal. Ya saya cari untung ya Bu. Ya gitu kan, cari untung. Ya memang cari untung. Ngapain kita berjualan kalau cari rugi? Nyape-nyapein aja. Iya kan? Tapi tidak usah kita sumpah demi Tuhan. Gitu lagi ngomongnya. Modalnya 150, padahal modal sebenarnya 100. Dan dia tidak merasa bersalah dengan itu. Itu tidak jujur, Bapak Ibu Saudara. Dia sedang membohongi diri sendiri, membohongi orang lain, dan membohongi Tuhan. Saya kasih tahu, salah satu musuh utama dari kerukunan adalah kesombongan. Dan saya sampaikan kepada kita saat ini. Jangan lupa ayat hafalan tadi, Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 22 ayat 4. Itu luar biasa. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Orang Batak itu punya filosofi hamoraon, hagabeon, hasangapon. Ternyata tertulis di dalam Amsal 22 ayat 4. Hebat sekali ini orang Batak. Hamoraon, hagabeon, hasangapon. Kekayaan, hagabeon, keberkatan, hasangapon itu kehormatan. Mirip-mirip lah, sekalipun tidak 100%. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hafal ya. Pak Sinyo Lopati ayat hafalan kita, Amsal 16 ayat 18. Kontraskan dengan Amsal 22 ayat 4. Saya ulangi kembali, kecongkakan mendahului kehancuran. Kalau saudara dan saya tidak punya angan-angan, cita-cita, harapan, doa, kerinduan untuk hancur, tapi bangkit, meningkat, berhasil, dipromosikan, ditinggikan, dibesarkan Tuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Gampang mengingatnya. Tinggi berarti jatuh. Tinggi hati, sombong berarti jatuh. Tapi ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.